Materi pelajaran kita kali ini bagian-bagian kamera video. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mengetahui bagian-bagian kamera video untuk panduan saat mengoperasikannya. Mari kita simak materinya. Pada dasarnya, setiap kamera video terdiri atas 3 bagian. Bagian itu adalah lensa, bodi kamera, video kamera recorder. Lensa berfungsi sebagai mata kamera menentukan apa dan bagaimana. Kamera akan melihat subjek dan seberapa baik pandangan. Ditransmisikan ke chip sensor kamera. Lensa mempunyai fungsi menangkap objek secara optik yang menghasilkan gambar diteruskan ke permukaan tabung kamera. Oleh tabung kamera lalu diubah dari optik ke elektrik. Jenis lensa dibedakan menurut focal length. Focal length adalah panjang jarak antara pusat optik lensa dengan titik di mana gambar terlihat dalam keadaan fokus. Focal length biasanya diukur dalam satuan milimeter. Ada beberapa kontrol yang dapat dilakukan lewat lensa, yakni zooming dan fokus. Zooming adalah pergerakan lensa sehingga membuat gambar seolah-olah kamera mendekat atau menjauhi subjek. Pergerakan tersebut dilakukan oleh lensa secara optik dengan mengubah panjang focal length dari sudut pandang sempit atau teleport ke sudut lebar atau wide angle. Sudut pandang sempit. Zooming dilakukan dengan dua cara, yaitu memutar ring zoom lensa dan menggunakan tombol zoom servo yang ada di handle. Fokus adalah pengaturan lensa yang tepat untuk jarak tertentu. Gambar disebut fokus apabila terlihat jelas dan tajam. Bodi kamera berisi tabung pengambil gambar atau pick-up tube. Bodi kamera berfungsi untuk merubah gambar optik yang dihasilkan lensa menjadi sinyal elektrik. Fasilitas yang ada di bodi kamera, viewfinder, explore, black balance, dan white balance. Shutter speed, digital effect, dan lain-lain. Viewfinder adalah monitor kecil sebagai jendela pengamat kita untuk bisa melihat objek yang masuk ke kamera. Exposure adalah pencahayaan pada kamera. Ada 3 hal pokok dalam exposure: aperture, gain, dan filter color. Aperture atau diafragma atau iris yaitu sejumlah lembaran metal tipis yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dan ditutup untuk mengatur banyaknya sinar yang masuk ke lensa kamera. Aperture atau diafragma atau iris diukur dalam satuan f-stop S per 1,4 atau f seper 22. Lebih kecil nomor f-stop, maka bukaan diafragma semakin besar. Lebih besar nomor f-stop, maka bukaan diafragma semakin kecil. Gain berfungsi apabila keadaan kurang cahaya saat ambil gambar. Gain dalam kamera DSLR disebut dengan ISO. Filter color berfungsi untuk mencocokkan cahaya yang masuk. Bila ruangan saat syuting pakai lampu tungsten atau kemerahan, kita pasang filter 3200 derajat K. Untuk syuting dengan cahaya matahari,
kita pasang filter 5600 derajat K. White balance berfungsi untuk menentukan warna putih yang sesungguhnya dari objek sehingga warna seluruhnya netral. Bila kamera sudah benar menentukan warna putih, maka kamera akan benar pula menentukan warna yang lain. White balance bisa diatur otomatis atau auto white balance dan manual. Bila white balance salah, maka warna gambar salah pula. Misalnya gambar akan cenderung oranye, kebiruan, atau yang lain. Black balance berfungsi menentukan warna hitam. Black balance hanya ada di kamera profesional. Black balance yang tidak sempurna akan menunjukkan warna yang tidak sempurna, terutama pada area gelap pada gambar. Audio level juga bagian yang sangat penting bagi kamera. Gambar tanpa audio yang bagus akan mengganggu penontonnya, sehingga informasi yang disampaikan tidak akan sampai. Video kamera recorder atau VCR berfungsi merekam gambar dan suara. Perkembangan teknologi semakin mempermudah dalam merekam gambar. Kita bisa menggunakan internal memori dan eksternal memori seperti micro SD, SD, stick duo, CF, dan lain-lain. Kamera zaman sekarang tidak menggunakan pita kaset lagi. Tidak perlu transfer data dari pita ke komputer atau capturing, melainkan cukup copy paste dari memori ke komputer dengan singkat. Demikianlah materi tentang bagian kamera video. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.